Dilansir dari traveloka.com, Damri atau singkatan dari Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia merupakan perusahaan otobus yang telah menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Selain itu, Damri telah menjadi salah satu operator bus terpercaya di dalam dan luar negeri selama mengabdi lebih dari 70 tahun. Melihat sejarahnya, perusahaan milik BUMN ini terbentuk pada era penjajahan Jepang pada 1943. Saat itu, pemerintahan Jepang membentuk dua usaha transportasi berbayar, yakni Jawa Unyu Yigyosa untuk melayani angkutan barang dan Idosa Sukyoku untuk melayani angkutan penumpang. Dalam layanannya, Jawa Unyu Yigyosa menggunakan gerobak yang ditarik sepasang lembu dan truk, sementara Idosa Sukyoku menggunakan bus. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, kedua usaha transportasi tersebut dinasionalisasi dan dikelola oleh Jawatan Perhubungan atau kini Kementerian Perhubungan. Nama Jawa Unyu Yigyosa kemudian diubah menjadi Jawatan Pengangkutan, sedangkan Idosa Sukyoku beralih menjadi Jawatan Angkutan Darat. Kedua perusahaan ini akhirnya digabung pada 25 November 1946 menjadi Damri. Sejak itulah Damri terus mengalami transformasi. Damri pernah menjadi Badan Pimpinan Umum Perusahaan Negara atau BPUPN pada 1961. Ketika BPUPN dihapus pada 1965, Damri berubah menjadi perusahaan negara atau PN. Dalam perkembangannya selanjutnya, Damri menjadi perusahaan umum atau Perum pada 1984. Status tersebut kemudian disempurnakan dengan PP nomor 31 tahun 2002. Hingga saat ini, perusahaan angkutan berplat merah ini mampu bertahan dari gempuran persaingan perusahaan transportasi darat. Berkantor pusat di Jalan Matraman Raya nomor 25, Jakarta Timur, Damri masih menjadi alat akomodasi dan pengangkutan penumpang atau barang favorit sebagian besar masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Damri membukukan pendapatan di atas 1 triliun rupiah pada 2013. Tak hanya itu, perusahaan ini pun banyak mencetak prestasi lain. Di antaranya adalah meraih sertifikat ISO 9001 tahun 2015 untuk pertama kali. Penghargaan Wahana Adiguna 2017 dari Kementerian Perhubungan, penghargaan terbaik kedua Keselamatan Transportasi 2016 dari Kementerian Perhubungan, penghargaan dari Menteri Perhubungan sebagai penyelenggara angkutan lebaran tahun 2017 dengan tema Mudik Bareng Mudik Guyub, penghargaan dari Garuda Indonesia terhadap pelayanan Perum Damri di 8 embarkasi haji, dan masih banyak lainnya. Armada Damri juga telah tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Adapun segmen layanan utamanya mencakup bus angkutan kota, angkutan antar kota antar provinsi atau AKAP, angkutan antar lintas batas negara, angkutan pemadu moda, angkutan pariwisata atau charter, dan angkutan logistik. Tak hanya itu, Damri sebagai BUMN tidak hanya mencari keuntungan bisnis dalam menjalankan bisnis angkutannya. Perusahaan ini juga mempunyai peran sosial di sejumlah rute terisolir di tanah air sebagai angkutan penugasan pemerintah atau perintis. Misi mulia ini merupakan tugas dari negara dalam rangka menyediakan angkutan darat untuk memudahkan mobilitas warga dan arus logistik di wilayah pelosok. Maka dari itu, Damri selalu menerapkan budaya smart motivation, integrity, learning, dan entusias agar terus dapat meningkatkan pelayanan dan kenyamanan para penumpangnya. Perum ini pun memiliki pengemudi sesuai standar dan dengan rutin melakukan peremajaan armada. Karenanya, Perum Damri juga dapat terus menggerakkan roda usahanya, bahkan mampu memberikan kesejahteraan bagi karyawannya.
Nah, itulah sejarah singkat awal berdirinya perusahaan otobus Damri. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Semoga bahagia semua.